Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat video yang satu ini. Ini bukti bahwa produk Israel masih dibutuhkan di Indonesia. Nah, ini dia. Kita akan coba lihat saja, teman-teman. Oke. Meski tak memiliki hubungan kemitraan dagang secara langsung, namun nilai impor sejumlah komoditas dari Israel ke Indonesia mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPSRI) mencatat, nilai impor komoditas mesin atau perlengkapan elektronik dan bagiannya dari Israel ke Indonesia mencapai 3,86 juta US dollar pada Mei 2024, naik 1.204% dari April 2024 sebesar 296.440 US dollar. Adapun volume untuk komoditas mesin dan perlengkapan elektronik dan bagiannya juga naik mencapai 31.001 kg pada Mei 2024 dan 765 kg pada April 2024. Selain itu, di posisi kedua diisi mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, mengalami peningkatan dan menjadi volume impor tertinggi dari Israel ke Indonesia. Nilai impor komoditas HS84 tercatat 1,3 juta US dollar, naik 820% dibanding April 2024, sebesar 140.648 US dollar. Sementara volume impor HS84 mencapai 33.591 kg dari April 2024, sebanyak 10.116 kg. Selanjutnya, nilai impor bahan kimia organik menjadi yang tertinggi ketiga komoditas yang diimpor ke Indonesia dari Israel, yaitu sebesar 150.546 US dollar, 431,16% dari April 2024, sebesar 3.409 US dollar. Secara volume, HS29 tercatat mengalami kenaikan pada Mei 2024, sebesar 3.214 kg dari bulan sebelumnya 3 kg. Meski demikian, beberapa produk dari Israel juga mengalami penurunan secara nilai. Seperti nilai impor produk sari, bahan samak, dan celup, mencapai 690 US dollar, turun 62,92% dari April 2024, sebesar 1.861 US dollar. Secara kumulatif, nilai impor terbesar dari Israel yaitu komoditas mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya dengan total mencapai 25,82 juta US dollar dengan volume 1,74 juta kilogram. Kemudian mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya 5,10 juta US dollar dengan volume 37.062 kilogram. Dan perkakas peralatan dari logam tidak mulia 1,55 juta US dollar dengan volume 6.808 kg. Nah, itu dia teman-temannya, kita sudah melihat saja bagaimana peningkatan impor dari Israel yang masuk ke Indonesia, dan tentunya ini adalah bukti kalau Indonesia masih membutuhkan produk dari Israel. Ya, oke teman-teman, ini kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di dalam video ini. Dan yang paling pertama sekali ada dari Vio Ramdan. Sama aja uang negara jadi pembunuh warga Palestina. Mana Jokowi, kok diam aja. Nah, ini lagi-lagi teman-teman ya. Ini lagi-lagi sepertinya dari mereka juga yang mendukung Palestina nih. Ya, dia katakan sama aja uang negara jadi pembunuh warga Palestina. Mana Jokowi, kok diam aja. Anda kasihan ya teman-teman ya. Sebenarnya kita harus mengakui ya, ini mengakui bahwa memang produk dari Israel itu masih kita butuhkan di Indonesia. Jadi jangan asal bilang atau teriak boykot. Tetapi ya ini kan negara jelas bahwa mendatangkan impor dari produk Israel, membuktikan bahwa kita di Indonesia ini, sekali lagi kita di Indonesia ini masih membutuhkan barang-barang impor produk dari Israel ya. Kita nggak usah munafik lah. Oke, lanjut saja, ada dari Pat ya, kecewa banget sama Indonesia. Kecewanya kenapa ya? Nggak tahu lah ya. Jawab aja sendiri ya. Lalu berikutnya dari Denbaka Tingkir ya, berarti konsumtif kebanyakan daripada kreatif ya. Di sini orang-orang kreatif tidak dihargai di negeri sendiri ketimbang di luar dikarenakan biaya riset yang besar untuk menghasilkan produk ketimbang beli produk massal ya. Oke. Lalu berikutnya ada komentar dari Adrianus Time. Ternyata Indonesia masih butuh produk negara Israel. Katanya boykot. Rasanya malu ah.
Waduh, ya mau bagaimana ya. Lalu berikutnya dari Imju Sayin ya, pantesan memilih gabung eh, OECD teman-teman ya. Nah ini dia dari Fishing Shark ya, kutak kutuk, butuh juga. Ya memang butuh ya, nggak bisa dipungkiri teman-teman ya. Ada di bagian bawah dari Canda Joni ya. Israel sedang membutuhkan banyak pekerja daripada stres, menganggur, nggak ada duit di negara korup dan miskin, lebih baik ke sana. Ya, betul sekali ya, karena mereka masih membutuhkan ya. Kita sih nggak tahu apa benar masih dibutuhkan dari Indonesia. Lalu berikutnya ada dari Faiz, hahaha. Gencar suarakan boykot, hapuskan penjajahan, malah impor. Negara Konoha, Konoha munafik. Wah, ini dia dari Faiz tadi ya. Dari Yesi Simbolon, benci itu benar cinta. Kalau anjing itu makan muntahannya, kata pepatah. Ya, ya artikan sendiri. Saya juga nggak terlalu pintar untuk mengartikan sebuah peribahasa atau pepatah ya. Ada dari Hoga Hamalabakama ya, ada yang masih sembunyi-sembunyi. Impor senjata dan perlengkapannya dari Israel. Komoditi utama yang diekspor Indonesia ke Israel adalah batu bara. Oke. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Haris Sumali ya. Kecanggihan teknologi Israel belum tergantikan bro. Mau ganti yang lain belum lebih untung malah buntung. Ya, oke. Dari Kansahan Nur ya. Percuma ngecam di forum internasional, di belakang main mata ya. Lalu berikutnya dari Putih Kanjel ya, dari Putih Angel, Starlink itu buatan Amerika, penemunya Elon Musk ya. Dia pendukung Israel. Lalu mau ngapain sekarang? Lalu dari Renita Yuliana, berarti munafik dong kalau kayak gini. Aku sudah boikot, pemerintah masih memakainya. Aduh, oke, ini dia dari Reni tadi teman-teman ya. Dari Agus, benci tapi cinta, yaitu yang tadi juga dikatakan bahwa benci itu adalah benar-benar cinta ya. Dari Victor Saragi, kalau pertanian kita mau swasembada, kirimlah orang-orang Indonesia belajar ke Israel. Ojo malu-malu dan gengsi. Oke, ya belajar ya. Lalu berikutnya dari Felix ya, Indonesiaku sangat munafik ternyata, sama dengan MUI dan kroninya. Wah, sorry ya, saya hanya membaca komentar nih teman-teman. Ada dari Aligius, produk Palestina yang diimpor Republik Indonesia, apa itu 212? Hehehe. Waduh. Dari Putih, FB itu buatan Mark Zuckerberg ya, seorang Yahudi. Betul sekali. Kenapa masih dipakai maksudnya ya, itu mungkin tujuannya. Lalu dari Sinjok Charles ya, rupa-rupanya ya masih butuh produk Israel. Ada dari Andi Ferry, negeri Konoha turut membantu Israel punya uang untuk beli roket yang dikirim ke Hamas ya. Lalu ada dari Andaliman, apa kata MUI dalam hal ini? MUI ya tenang aja, ngapain juga. Ya kan MUI itu kan bukan di atasnya pemerintahan ya. Pemerintahan dulu ya kan, baru yang namanya ini MUI kan baru ormas-ormas sama dengan ormas yang lain. Ya nggak ada penting-pentingnya juga ya. Lalu berikutnya ada dari Evam, Tuhan memberkati Israel. Amin ya. Amin. Lalu berikutnya ini bagian terakhir kita akan coba bacakan, nanti teman-temannya ada 3 komentar dari Damun Syamanik ya. Mana Menteri Luar Negeri, kenapa barang impor dari Israel masuk Indonesia, dan MUI kenapa tidak teriak-teriak lagi di Monas bilang boykot itu? Nah mereka udah pada tidur kayaknya ya. Atau memang ya jelas tadi seperti yang dikatakan dari atas, banyak yang munafik ya, katanya boykot ini boykot itu, tapi padahal banyak impor juga, banyak masuk dari Israel ya. Ada dari Mr. Jeffrey, malu-malu kucing, buka hubungan diplomatik nggak mau, jadi dulu teman baru bisa jadi penengah, diam-diam impor barang. Yang terakhir dari Superman, yang penting ketawa aja. Nah itu teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, dan ini bukan lagi rahasia umum ya, kita sudah tahu semua bahwa sampai sekarang malah impor dari Israel itu ya yang masuk ke Indonesia nilainya dan juga
kuantitasnya, jumlahnya makin meningkat saja. Padahal kemarin-kemarin atau dalam beberapa waktu terakhir banyak mereka yang teriak-teriak boykot ini, boykot itu ya. Dan ya jelas saja saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, kalau banyak ya orang-orang munafik di Indonesia ini, walaupun memang tidak semuanya. Teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.